Selamat datang di channel Yehanedi. Di sini kita bakal buktiin kalau belajar sejarah itu seru banget. Oke, kita langsung mulai aja ya. Pernah kebayang nggak sih, gimana ceritanya cuma 3 orang plus 1 koran bisa bikin seluruh pemerintah kolonial Hindia Belanda panik, gemeteran ketakutan? Ini bukan film loh, ini kisah nyata tentang keberanian yang luar biasa. Oke, buat ngerti kenapa mereka bisa seberani itu, kita harus balik dulu ke awal abad ke-20. Coba bayangin sebuah masyarakat yang sengaja banget dibuat terpecah belah, di mana diskriminasi itu udah jadi hal yang biasa. Nah, ini dia nih piramida sosialnya zaman itu. Di paling puncak, jelas ada Belanda Totok, punya semua hak istimewa, dapat pekerjaan dan pendidikan terbaik. Di tengah ada kaum Indo, keturunan campuran, yang sering banget didiskriminasi, jadi serba salah gitu posisinya. Terus di paling dasar piramida, ada kaum Bumi Putra, pribumi yang jadi warga kelas 3 di tanah airnya sendiri. Sistem kayak gini jelas bikin rasa frustrasi di mana-mana, dan itu tinggal nunggu waktu aja buat meledak. Di tengah situasi kayak gini, muncullah sebuah ide yang, radikal banget pada masanya. Douwe Dekker bilang, nasionalisme itu bukan soal darah atau ras, tapi soal rasa cinta pada tanah air. Jadi, siapapun yang menganggap Hindia ini rumahnya, ya dialah pemilik sah negeri ini. Ide seradikal ini jelas butuh orang-orang yang sama radikalnya buat menyebarkannya. Nah, dari sinilah lahir 3 serangkai, sebuah aliansi yang kuat banget yang siap nantang sistem kolonial secara langsung. Yuk kita kenalan sama mereka satu persatu. Pertama ada Douwe Dekker, dia ini otaknya, motor penggerak ideologi gerakan ini. Sebagai seorang Indo, dia ngerasain langsung gimana nggak adilnya sistem ini. Terus ada Dr. Cipto Mangunkusumo, seorang dokter pribumi yang super cerdas dan kritis. Buat dia, perubahan itu harus lewat perjuangan politik, nggak bisa cuma perbaikan sosial biasa. Dan yang terakhir, ada Suwardi Suryaningrat, yang nanti kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Dia ini penulis muda yang, tulisannya berapi-api banget. Kata-katanya itu benar-benar jadi senjata buat melawan. Nah, mereka bertiga inilah yang mendirikan Indis Partai, pas di hari Natal tahun 1912. Dan ini bukan cuma organisasi biasa loh, ini partai politik pertama yang secara terbuka dan lantang bilang, kami mau merdeka. Hasilnya, gila banget. Pesan radikal mereka itu langsung disambut banyak orang. Cuma dalam beberapa bulan, lebih dari 7.000 orang gabung. Dan mereka ini datang dari berbagai kalangan loh. Ada pribumi, Indo, Tionghoa, sampai Arab. Ini jadi bukti kalau, semua orang udah muak sama sistem yang ada. Coba deh, perhatiin tujuan-tujuan partai ini. Modern dan inklusif banget buat zamannya kan. Mereka mau menghapus rasisme, menyatukan semua penduduk, dan yang paling penting, mempersiapkan kemerdekaan. Slogan mereka, Indi for Indir, itu udah kayak tantangan langsung yang plak nampar muka pemerintah kolonial. Jadi gimana cara mereka melawan? Senjata utama mereka itu bukan senapan atau bom, tapi kata-kata. Yap, mereka menggunakan pers, media massa, dengan sangat berani tanpa takut sama sekali. Senjata andalan mereka adalah sebuah surat kabar bernama The Express. Ini bukan sekedar koran biasa. Ini tuh ibarat tungku panas yang mematangkan ide-ide nasionalisme dan menyebarkannya ke seluruh Hindia Belanda. Nah, puncak perlawanan mereka lewat tulisan ini terjadi waktu pemerintah Belanda mau merayakan 100 tahun kemerdekaan mereka dari Perancis. Ironis banget kan? Mereka mau bikin pesta, malah minta sumbangan dari rakyat yang mereka jajah. Momen inilah yang memicu lahirnya sebuah tulisan yang legendaris. Tulisan Suwardi ini benar-benar menampar. Kutipannya nusuk banget. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas kemerdekaannya. Wah, kebayang nggak sih marahnya para penguasa kolonial pas baca ini? Buat mereka, ini udah pembangkangan tingkat dewa. Sekarang, aku mau tanya ke kalian nih. Coba bayangin kamu hidup di zaman itu. Risikonya gede banget, bisa ditangkap, diasingkan. Kamu berani nggak gabung sama partai seradikal ini? Jawab jujur ya di kolom komentar, aku penasaran banget pengen baca jawaban kalian. Seperti yang udah bisa ditebak ya, reaksi pemerintah kolonial itu cepat banget dan keras. Mereka ngelihat Indis Partai dan para pemimpinnya ini sebagai ancaman serius yang harus segera dihancurkan. Coba deh kita lihat lini masanya. Semuanya kejadian cepat banget. Partai ini lahir, tumbuh pesat, langsung dihancurkan cuma dalam waktu sekitar 8 bulan.
Mulai dari pengajuan status hukumnya ditolak, artikel Suwardi terbit, sampai akhirnya 3 serangkai ditangkap, semuanya terjadi di tahun yang sama, tahun 1913. Dan hasilnya, Indische Partai resmi dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Ketiga pendirinya dibuang ke Belanda, diasingkan jauh dari tanah air yang mereka perjuangkan. Kalau dilihat dari luar, ini kelihatannya kayak kekalahan total. Tapi, nah ini poin pentingnya. Sebuah organisasi mungkin bisa dilarang, tapi sebuah gagasan nggak akan pernah bisa dipenjara. Benih nasionalisme yang udah ditanam sama Indische Partai ini terus tumbuh. Semangatnya hidup lagi lewat partai penerusnya, Insulinde, dan bahkan jadi fondasi buat gerakan-gerakan yang jauh lebih besar lagi, termasuk PNI-nya Soekarno. Jadi, cerita ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang keren banget buat direnungin. Gimana mungkin sebuah ide yang lahir dari pikiran 3 orang pemberani pada akhirnya bisa tumbuh jadi sesuatu yang jauh lebih kuat daripada seluruh kekuatan sebuah kerajaan kolonial? Nah, itulah kekuatan sebuah gagasan. Makasih banyak udah nonton. Jangan lupa subscribe ke channel Yehi Hamedi buat cerita-cerita keren lainnya yang buktiin kalau sejarah itu seru banget. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya.